Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Oke, seperti yang ada di judul, saya akan menceritakan cerita itu. Nah, seperti apa ceritanya nih? Nah, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, terima kasih buat Kak Esther, buat Kak Herlina, buat Kak Hani Bekasi, dan buat Mama Ndut. Makasih banyak sudah selalu hadir, selalu setia menonton channel Dimensi Mimpi maupun channel yang saya yang lain ya, di Lesinit gitu. Terima kasih buat semuanya juga yang nonton walaupun gak komen ya, makasih banget. Kalau bisa sih komen hadir absen gitu ya, biar saya kenal dengan kalian semua. Oke dah, tanpa masuk banyak basa-basi lagi ya, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Nih uangnya, tapi ingat, harus kau kembalikan beserta bunganya. Tempo 3 hari, aku akan tagih utangmu. Awas saja kau kalau tak bayar. Iya pak. Surogo, seorang pria yang nampak sedang meminjamkan uang kepada seorang bapak-bapak tua dengan pakaiannya yang lusuh. Kala itu Surogo suka meminjamkan uang pada orang-orang yang sedang kesusahan cari uang. Namun parahnya, Surogo mematok bunga yang harus dibayar adalah sejumlah separuh dari uang yang dipinjamnya. Dan kala itu bapak-bapak tersebut meminjam uang 1 juta dan 3 bulan kemudian dia harus mengembalikan 1,5 juta. Kesehariannya Surogo hanya keliling-keliling kampung dan mencari korban lainnya buat pinjam uang padanya. Surogo sudah memiliki istri yang bernama Endah. Pernikahannya mereka sudah berjalan 6 tahun, akan tetapi sampai sekarang mereka belum dikaruniai anak satupun. Kesehariannya Endah kini selalu suka shopping dan kumpul arisan dengan temannya. Tidak hanya jadi tempat meminjamkan uang, akan tetapi Surogo dan Endah punya sebuah usaha yang sudah lama dikelolanya. Mereka memiliki usaha warung makan khusus di tempat transit bus-bus agen yang berpergian ke antar kota. Tidak hanya satu warung saja, akan tetapi mereka memiliki beberapa cabang warung di tempat lain. Namun ternyata di balik kesuksesannya itu, dia dapat dari jalan yang menyimpang agama, tak lain adalah pesugihan. Siang itu Surogo sedang pergi dan ngetem di sebuah taman di desanya. Sambil istirahat dan dia memesan sebuah es teh dan menatap orang-orang yang berlalu lalang di sekitar. Mang, pesen es tehnya 1 ya, sama gorengan. Oh siap pak, tunggu sebentar ya. Saat sedang menikmati suasana siang hari sambil melihat orang yang berlalu lalang, tiba-tiba saja Surogo melihat ada seorang pemulung yang terlihat kecapean, keringat peluh menetes sesekali mengusapnya dengan tangan. Baju yang dikenakannya itu sangat lusuh, kotor, dan bahkan ada yang sobek. Sosok pemulung itu membawa sebuah karung yang di dalamnya ada beberapa botol rongsok hasil mulungnya sambil memunguti botol di sekitaran taman itu. Surogo yang melihatnya merasa iba dan kasihan. Dia termenung karena mengingat masa lalunya sekitar 2 tahun lalu. Kala itu dia dan istrinya menjadi orang susah. Hidupnya serba kekurangan, mencari kerjaan susah, dan untuk makan pun susah sekali. Surogo dan Endah saat itu bisa dibilang miskin. Oke teman-teman, kita flashback dulu ya. Ini adalah kisah Surogo dan Endah sebelum seperti sekarang sekaya ini. Oke, kita flashback nih. Dulu, tepat di usia pernikahannya berjalan 3 tahun, Surogo dan Endah kehidupannya yang awalnya biasa-biasa saja tiba-tiba harus mengalami kemerosotan. Kala itu Surogo harus dikeluarkan dari pabriknya tempat bekerja karena kena PHK. Hingga akhirnya Surogo kelimpungan bingung mau mencari kerja apa lagi karena dia harus menghidupi keluarga kecilnya. Dan saat itu Endah setelah menikah dengannya tidak bekerja, hanya di rumah saja menjadi ibu rumah tangga. Di bulan awal setelah di PHK dari pabrik, Surogo mencoba kesana kemari untuk mencari pekerjaan. Beberapa surat lamaran kerja dia layangkan, akan tetapi belum ada yang tembus juga.
Bahkan dia mencari pekerjaan yang kecil-kecilan, akan tetapi tetap saja susah, belum dapat juga. Dia benar-benar bingung dan pusing. Hingga suatu malam, Surogo yang capek mencari pekerjaan kesana kemari, namun hasilnya nihil. Dia berada di dalam kamar bersama dengan istrinya. Dan Endah membicarakan soal perekonomiannya mereka untuk nanti ke depannya. Mas, ini gimana? Masa iya kita harus terus-terusan seperti ini? Ya kamu yang sabar dek. Aku juga lagi usaha cari kerja, tapi ya memang belum dapat aja. Sampai kapan mas? Uang aja kita sudah gak punya. Masa iya kita pakai uang tabungan yang selama ini buat makan sehari-hari? Seketika mereka saat itu pun saling terdiam, memikirkan dan mencari solusi untuk kedepannya. Sesaat kemudian, Endah istrinya mendapatkan ide dan dia menyarankan kepada Surogo untuk membuka usaha warung kecil-kecilan saja di depan rumah mereka. Kebetulan Endah juga bisa masak dan masakannya juga enak, dan dia nyaranin untuk pakai uang tabungan buat usaha karena nantinya kalau uang tabungan itu buat usaha pasti akan kembali lagi. Mas, aku ada ide. Apa deh idenya? Gimana kalau kita buka warung kecil-kecilan aja di depan rumah? Lah, uangnya dari mana dek? Kita aja besok bingung mau makan apa. Kan gak ada uang. Kita pakai uang tabungan saja dulu mas. Kan nantinya kalau buat buka usaha bisa dapat untung. Iya kalau dapat untung, tapi kalau rugi gimana? Ih, kamu mah ngomongnya gitu, udah pesimis duluan. Yang penting kan kita usaha dulu, Mas. Ya udah deh, aku setuju. Keesokan paginya, Endah dan Surogo mulai belanja ke pasar untuk masak lauk yang akan dijual di warungnya kecil-kecilan di rumah. Setelah sudah siap semua masakannya, Endah dan Surogo mulai menata warung sambil menjaga warungnya. Semua makanannya sudah tertata rapi. Dan alhamdulillah, warungnya yang baru buka hari itu, tapi sudah ada yang beli dan orang berdatangan ke warungnya. Mereka pun semangat karena usahanya itu menurutnya berhasil dan hari itu mereka mendapatkan keuntungan. Namun usahanya itu tidak berjalan lama. Usai berjalan 2 bulanan, warungnya itu sepi. Jarang sekali sekarang ada orang yang beli ke warungnya. Membuat mereka kebingungan lagi untuk mencari modalnya karena mereka selalu rugi, tidak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya keduanya memutuskan untuk rehat sejenak dan menutup warungnya itu. Uang mereka semakin menipis dan tabungan pun sudah tidak ada karena sudah digunakan semuanya untuk modal warung. Malam itu Surogo benar-benar bingung. Dia pun berniat untuk meminjam uang kepada saudaranya yang kaya raya. Namun dia malah mendapat respon yang sangat buruk dan membuat Surogo sakit hati. Maaf Kang, ganggu. Ada apa kau nelpon? Mau minjam uang ya? Iya Kang, kalau boleh saya mau minjam uang. Soalnya saya sekarang nganggur Kang, dan uangnya mau saya buat modal usaha warung. Kau ini bisanya cuma merepotkan orang saja. Datang kalau ada maunya saja. Sudah, mending jadi pemulung saja kau. Percuma juga buka usaha. Paling juga gak bertahan lama. Nanti kau mau kembalikan pakai apa? Saudara itu menjawab dengan nada yang sombong, mentang-mentang orang kaya. Saat itu, karena sudah sakit hati dan lemas mendengar respon saudaranya itu, Surogo langsung memutuskan sambungan telepon dan tidak menjawabnya lagi. Dia yang niatnya baik-baik mau meminjam uang malah dapatnya tekanan batin dan makan hati. Udah hidupnya pusing ditambah omongan yang menusuk hulu hati. Endah istrinya yang saat itu mendengarkan mencoba untuk menenangkan Surogo yang terlihat sudah tersulut emosinya gara-gara ucapan saudaranya itu. Sabar mas, sudah gak usah diambil hati. Saudaramu itu memang orangnya seperti itu. Mungkin ini ujian untuk kita. Tapi kan gak seharusnya dia bilang aku harus jadi pemulung. Dia sudah merendahkan aku dek. Biarkan saja mas, yang sabar, ikhlas. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Surogo pergi ke pasar sambil mencari pekerjaan. Namun belum juga mendapatkan pekerjaan juga, walaupun dia sudah berjalan ke sana kemari. Tiba-tiba saja dia menemukan sebuah brosur di tembok pasar. Di dalam brosur itu terdapat informasi jasa dukun. Dan saat itu terbesitlah pikirannya itu untuk menggunakan jasa dukun untuk membantu masalah hidupnya. Dan brosur yang menempel di tembok pasar itu langsung dia sobek ambil bawa pulang.
Tanpa pikir panjang, sesampainya di rumah, Surogo langsung menyiapkan syarat yang ada di brosur itu, yaitu soal mahar. Karena pikirannya Surogo saat itu sudah buntu dan gak nemu-nemu kerjaan lagi, akhirnya Surogo menceritakan kepada istrinya kalau dia akan menggunakan jasa dukun itu. "Dek, ini tadi aku dari pasar nemu brosur informasi jasa dukun. Gimana kalau aku pakai jasanya saja? Siapa tahu nanti bisa menyelesaikan masalah ekonomi kita, Dek." Saat itu Endah yang juga sudah nyerah dan bosan hidup miskin serta butuh uang untuk biaya hidupnya sehari-hari, istrinya pun setuju. "Iya mas, aku setuju. Siapa tahu nanti kita bisa kaya raya ya mas. Aku sudah bosan mas hidup miskin." Singkat cerita, keesokan paginya Surogo pun segera berangkat menuju ke tempat dukun itu, dan nantinya dia akan naik bus menuju ke lokasi itu. "Dek, aku berangkat dulu ya." "Iya mas, hati-hati ya." Saat itu Surogo sudah membawa beberapa pakaian dan tas berwarna hitam digendong di pundaknya. Segera dia pergi ke terminal bus. Perjalanannya yang ditempuh cukup jauh, menempuh waktu beberapa jam karena berada di pelosok desa dan ada di dalam hutan. Beberapa jam kemudian akhirnya Surogo sampai juga di gerbang desa dan dia menanyakan kepada kernet sebelumnya. Namun karena belum tahu pasti rumahnya dukun itu, Surogo pun mencoba bertanya kepada warga desa sana dengan menunjukkan brosur yang dibawanya itu. Sembari berjalan tak tentu arahnya mau kemana, saat itu ada salah satu bapak-bapak yang berjalan kaki berpapasan dengannya. "Maaf pak, saya mau tanya." "Oh iya pak, mau nanya apa?" Alapannya dukun ini di mana ya pak? Apa benar di daerah sini?" Lalu bapak tersebut melihat brosur yang ditunjukkan oleh Surogo dan sesaat kemudian dia langsung paham soal alamat itu. "Oh, ini alamat rumahnya Mbah Linggo. Rumahnya ada di paling ujung pak, dalam hutan, dekat dengan rimbunan pohon bambu. Lurus saja itu masuk ke dalam hutan. Nanti di sana ada rumah gubuk. Nah itu rumahnya." "Oh gitu ya pak, saya paham pak. Terima kasih pak kalau gitu, saya pamit." Surogo pun melanjutkan perjalanannya menuju ke dalam hutan. Waktu sudah sore, namun dia tidak menyerah untuk bisa sampai di rumahnya dukun itu. Beberapa saat kemudian Surogo pun akhirnya sampai juga dia di dalam hutan yang ada rimbunan pohon bambu, dan di sana terdapat rumah gubuk berdiri sendiri. Segera Surogo menyambangi rumahnya Mbah Linggo dan tidak lupa mengetuk pintu terlebih dahulu karena rumahnya sepi dan tertutup. Tok 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 tok. Krek. Terlihat seorang laki-laki parubaya yang membukakan pintu dan langsung mempersilahkan Surogo untuk masuk ke dalam rumahnya. "Ayo silakan masuk. Mau apa kau datang kemari?" "Saya sudah bosan hidup miskin, Mbah. Selalu direndahkan sama orang, dan saya ingin punya usaha yang sukses dan selalu laris, Mbah." Mbah Linggo mendengarkan semua penjelasannya Surogo sambil menyeruput secangkir teh hangat dan mangguk-mangguk. "Kalau itu, kau bisa melakukan pesugihan dan penglarisan dagang." Iya Mbah." "Usaha apa yang kau mau jalani nantinya?" "Saya mau usaha warung makan Mbah. Kebetulan selama ini sudah usaha itu tapi rugi terus Mbah." Setelahnya Mbah Linggo memberikan penjelasan soal syarat dan ritual yang harus Surogo lakukan nanti. "Pertama, kau harus melakukan ritual nanti bertapa di bawah pohon bambu, tapi kau harus menginap di sini." "Ya baik Mbah, saya siap. Saya sudah bawa baju ganti." Malamnya Surogo akan melakukan ritual di bawah pohon bambu yang ada di dalam hutan. Sebelumnya dia akan melakukan ritual terlebih dahulu dengan Mbah Linggo di dalam ruangan ritual. Mereka masuk ke dalam ruangan ritual. Surogo merinding saat masuk ke dalam ruangan ritual yang baunya sangat khas dengan asap kemenyan. Segera Mbah Linggo duduk dan mulai merapalkan mantranya. Mulut berkomat kamit memejamkan kedua matanya. Surogo hanya melihat apa yang dilakukannya. Di samping kemenyan yang dibakar itu juga sudah ada beberapa sesajen untuk persembahan dan syarat ritualnya. Sesaat kemudian tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan membuat Surogo merinding. Setelahnya Mbah Linggo memanggil demit simpanannya untuk berkomunikasi dengan sosok itu supaya nanti Surogo dapat berkomunikasi dengannya saat melakukan ritual. Brak, brak, brak.
Tiba-tiba saja terdengar suara gebrakan jendela dan pintu di dalam ruangan itu membuat suasana semakin mencekam. Terlihat ada sebuah asap tebal yang masuk dan baunya sangat busuk sekali menyengat ke dalam hidung. Sesaat kemudian asap tebal itu perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Dengan tubuh hitam tinggi besar, kedua matanya merah menyala, bulunya yang sangat lebat sekali. Surogo melihat sosok itu sangat gemeteran, tubuhnya terasa kaku sekali, jantung berdebar kencang dan nafasnya terasa memburu tidak karuan. Mbah Linggo lalu berkomunikasi dengan sosok itu dan entah apa yang mereka bicarakan. Setelah ngobrol dengan Mbah Linggo, kemudian sosok itu pergi menghilang begitu saja dan meninggalkan asap hitam. Singkat cerita, setelah ritualnya sudah selesai, lalu Surogo diantarkan oleh Mbah Linggo ke tempat pohon bambu untuk melakukan ritual. Mereka berjalan berdua melewati jalanan setapak di tengah kegelapan hutan dan hanya diterangi dengan sinar rembulan malam itu. Beberapa saat kemudian, mereka sampai juga di bawah rimbunan pohon bambu. Lalu Surogo diperintahkan Mbah Linggo untuk duduk bersila melakukan pertapaan. "Sekarang kau duduk bersila." Surogo pun nurut, dia duduk bersila. Kemudian Mbah Linggo memberikan sebuah mantra kepada Surogo untuk nanti dibacakan saat sedang melakukan ritual. "Kalau begitu, saya tinggal dulu. Nanti kau baca mantra ini. Dan kalau sudah menemui sosok itu, kau kembali ke rumahku." Iya baik Mbah." "Oh ya, jangan lupa. Nanti kalau ada gangguan, jangan pernah kau hiraukan." Surogo pun menjawab dengan menggunakan kepalanya perlahan. Setelahnya Mbah Linggo beranjak pergi, meninggalkannya sendirian. Setelah Mbah Linggo pergi, Surogo pun mulai melakukan ritualnya duduk bersila dengan membacakan mantra yang sudah diberikan Mbah Linggo tadi. Beberapa saat dia melakukan ritual dan tiba-tiba dia mendengar ada suara tapakan kaki dari belakang tubuhnya. Seketika Surogo pun merinding. Srek, srek, srek. Namun Surogo teringat dengan pesannya Mbah Linggo untuk tidak menghiraukan kalau ada gangguan yang datang. Meskipun sudah gemeteran karena takut dan merinding, dia tetap fokus untuk merapalkan mantranya. Tapi akhirnya suara langkah kaki itu perlahan-lahan menghilang dengan sendirinya. Seketika Surogo mendengar ada suara yang meminta tolong dari kejauhan. Suara itu suara wanita yang persis dengan suaranya Enda, yaitu istri dari Surogo. "Tolong, tolong, tolong." Sempat Surogo akan terkecoh mendengar suara minta tolong itu seperti suara istrinya, akan tetapi dia langsung teringat dengan ucapan Mbah Linggo. Sesaat kemudian tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang dan membuat pohon bambu yang ada di hadapannya Surogo itu bergoyang sangat kencang sekali. Dia pun merinding ketakutan karena angin itu seperti angin puting beliung sangat kencang sekali dan hanya berpusat pada pohon bambu tersebut. Sampai tubuhnya juga seperti akan terbang melayang terbawa hembusan angin puting beliung. Akan tetapi sesaat kemudian angin itu menghilang begitu saja. Surogo dikejutkan oleh sebuah asap tebal dan berubah menjadi sosok yang menyeramkan, tinggi besar dan bentuknya seperti genderuwo tapi seperti panda yang seram. "Wahai manusia, ritualmu sudah saya terima. Kau sudah berhasil." Surogo pun menganggukkan kepalanya kepada sosok itu. Kemudian sosok itu memberikan sebuah bambu kepada Surogo yang ukurannya kecil. "Bawa bambu ini." Segera dia pun menerima bambu itu dan setelahnya sosok itu menyuruhnya untuk kembali pulang ke rumahnya Mbah Linggo. Akhirnya Surogo pun pulang ke rumahnya Mbah Linggo sendirian melewati jalanan setapak yang gelap. Beberapa saat kemudian dia sampai juga di rumahnya Mbah Linggo. Di sana mereka akan melakukan ritual lagi. Ritual yang kedua kali ini untuk ritual penglarisan. Dia pun masuk kembali ke dalam ritualnya Mbah Linggo. Di sana Mbah Linggo sudah merapalkan mantranya kembali di depan asap kemenyan yang mengepul. Kemudian Mbah Linggo membakar sebuah bambu di dalam gerabah bakaran kemenyan sambil telunjuk tangannya memutar di atas kemenyan itu. Sesaat kemudian Mbah Linggo menyiapkan sebuah kain putih mori yang sudah disiapkan. Beberapa saat kemudian bambu yang dibakar itu sudah menjadi abu dan abu dari bambu itu kemudian diletakkan pada kain mori putih itu.
Setelahnya, bambu yang ada di tangannya itu diminta Mbah Linggo untuk diolesi sebuah minyak, entah minyak apa. Bawa sini bambu itu. Kemudian Surogo memberikan bambu itu kepada Mbah Linggo dan sesaat kemudian Mbah Linggo langsung mengasapi bambu itu sembari dioleskan minyak. Setelah ritual sudah selesai, Mbah Linggo memberikan caranya nanti untuk melakukan ritual yang harus dilakukan oleh Surogo. Bambu ini nantinya kau simpan di dalam lemari dan nantinya akan muncul banyak uang. Namun itu tidak mudah. Maksudnya tidak mudah yang gimana, Mbah? Kau nanti harus membayarnya dengan menumbalkan orang 3 bulan sekali dari uang yang kau dapatkan itu. Baik, Mbah. Nanti kalau kau akan mencari tumbalnya, kau bacakan mantranya terlebih dahulu. Ini mantranya. Kalau abu ini kau bawa pulang dan nantinya kau sebarkan di sekitar usaha warung kau sambil bacakan mantranya. Iya, Mbah. Baik, saya sudah paham semuanya. Terima kasih, Mbah. Kalau gitu saya pulang dulu. Mbah Linggo lalu menjawab dengan menganggukkan kepalanya perlahan sambil tersenyum bibir menyungging. Dan sebelumnya Surogo membayar maharnya terlebih dahulu kepada Mbah Linggo. Dia membayarkan mahar kepada Mbah Linggo menggunakan semua uang simpanannya. Singkat cerita, malam berikutnya Surogo langsung melakukan ritual pertamanya, yakni membacakan mantra pada bambu. Dan setelah dibacakan, mantra bambu itu kemudian diletakkan di dalam lemari. Ayo dek, ikut ke depan warung. Mau apa, Mas? Mau nyebarin ini, abu, disuruh Mbah Dukun. Setelahnya, untuk melakukan ritualnya yang kedua, mereka beranjak ke depan rumah, tepatnya di warungnya, untuk menyebarkan abu yang dibungkus dengan kain mori putih. Mereka langsung menyebarkan abu itu yang sebelumnya sudah dibaca mantra oleh Surogo. Sesudah itu, mereka pun langsung masuk ke dalam kamar lagi karena takut ada yang melihat perbuatan mereka. Dek, besok kita mulai jualan lagi ya. Siapa tahu setelah kita pakai penglarisan, warungnya jadi ramai. Tapi Mas, kita kan sudah gak punya uang modal. Aduh, iya juga ya dek. Seketika Surogo terdiam dan memikirkan gimana caranya. Namun sesaat kemudian dia teringat dengan ritual bambu yang sudah dilakukannya tadi. Oh, tenang dek, besok siapa tahu bambu itu sudah menghasilkan uang. Sekarang kita tidur saja. Iya Mas. Saat itu mereka pun bersiap-siap untuk tidur. Surogo sudah tidak sabar untuk melihat hasilnya sampai dia tidak bisa tidur dan terus melamun melihat ke langit dinding kamarnya. Tiba-tiba saja dia melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas. Sontak Surogo pun terkejut, sementara istrinya terlihat sudah tertidur pula saat itu. Karena merinding dan takut, Surogo langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dan mencoba untuk tidur dengan memejamkan kedua matanya. Singkat cerita, keesokan paginya Surogo bangun lebih dulu karena dia sudah tidak sabar dengan hasil di dalam lemarinya itu. Dia langsung mengecek lemari dan membukanya. Saat lemari yang ada di dalam kamarnya itu dibuka, betapa terkejutnya dia melihat di dalamnya itu ada banyak sekali tumpukan uang yang entah berapa jumlahnya. Wah, aku kaya, ucapnya dengan gembira. Lalu Surogo pun segera membangunkan Endah, istrinya yang masih tidur. Dek bangun dek bangun. Aduh, ada apa sih Mas? Dek, lihat ini dek, kita kaya raya dek. Sontak Endah yang mendengar ucapannya suaminya itu langsung bangkit dan membelalakkan kedua matanya yang tadinya malas untuk melek. Dia terkejut melihat ada banyak tumpukan uang dan dia sangat senang sekali. Mas, kita kaya Mas, kita banyak uang. Iya dek, sekarang kita siap-siap belanja ke pasar ya. Iya Mas, hayo. Endah dan Surogo sangat bersemangat sekali. Mereka pun pergi pagi itu juga ke pasar untuk belanja. Dan mulai hari itu mereka bisa membuka kembali warungnya. Tidak disangka hari itu dagangannya sangat laris sekali. Banyak orang yang berdatangan makan di warungnya. Singkat cerita lagi, seminggu berjalan Endah bisa dapat untung banyak karena dia juga masak yang sangat banyak. Seiring berjalannya waktu, Surogo dan Endah pun bisa merenov warungnya dan kini lebih besar.
Bahkan dengan uang hasil pesugihannya itu dan keuntungannya, mereka sudah bisa merambah membuka warung ke lokasi lain transit agen-agen bus pariwisata. Omset kekayaannya pun semakin melimpah dan mereka sudah memiliki beberapa cabang warungnya. Mereka sudah bisa membuat rumah sendiri dengan sangat mewah dan megah di desanya dan memiliki mobil sendiri. Sementara Surogo, dia memutuskan menjadi orang yang selalu meminjamkan uang kepada orang yang butuh uang, namun dengan bunga yang tidak wajar. Akan tetapi banyak orang yang berhutang dengannya karena memang sangat butuh uang. Akhirnya mereka menerima persyaratan dari Surogo dengan bunga yang tinggi, dan dari bunga itulah Surogo mendapatkan keuntungan lebih banyak, membuatnya semakin kaya raya. Entah kenapa, semenjak Surogo dan Endah menjadi orang kaya, dia menjadi sangat sombong sekali dan merasa dirinya orang paling kaya karena memiliki segalanya. Di awal pencarian tumbalnya saat itu, Surogo membacakan mantranya pada uang 100 ribuan dan kemudian dia sengaja menjatuhkannya di jalan supaya nanti uang itu diambil oleh orang lewat. Suatu ketika, saat itu ada salah satu orang yang melihat uang itu dan terpancing untuk mengambilnya uang 100 ribuan yang ditemukan di jalan. Lalu dia pun mengambil dan menggunakan uang itu untuk membeli sesuatu. Namun sialnya, sehari kemudian orang tersebut yang mengambil uang pasangan di jalan oleh Surogo, dia yang sedang jalan-jalan pagi tiba-tiba saja pingsan di jalan dan akhirnya dinyatakan tewas. Semua yang membantunya tidak tahu pasti apa penyebabnya membuat dia tewas. Saat itu dia yang sedang jalan-jalan pagi tiba-tiba saja melihat ada sosok tinggi besar dan menghalangi jalannya. Sosok itu lalu menuyupkan ke arah seseorang yang mengambil uang itu dan akhirnya dia ambruk pingsan dan dinyatakan tewas karena menjadi tumbal pesugihan pertamanya Surogo dan Endah. Dan flashback pun selesai. Itulah flashbacknya teman-teman, kita kembali ke masa kini, oke? Kala itu, Surogo yang sedang melamun karena mengingat tentang masa lalunya itu, dia dikejutkan dengan amang-amang yang datang membawa es teh dan gorengan pesanannya. Mas, permisi, ini gorengannya mas. Sontak Surogo pun terkejut dan langsung tersadar dari lamunannya dan mengucapkan terima kasih kepada mamang-mamang tersebut. Makasih ya mang. Ya sama-sama mas. Masnya saya lihat dari tadi melamun. Nggak baik loh mas, melamun di siang bolong seperti ini. Iya mang. Usai penjual itu pergi, Surogo bergumam sendiri sembari menyeruput es teh pesanannya. Sudah 3 tahun dia menjalani pesugihan dan pengarisannya itu, dan sudah banyak orang yang jadi tumbal pesugihannya, dan kini sudah 3 bulan lagi dia harus mencari tumbal baru. Singkat cerita, malam harinya Surogo membacakan mantranya pada uang 100 ribuan lagi dan rencananya besok akan dibuang lagi di jalan supaya ditemukan oleh orang. Semenjak dia melakukan pesugihan itu setiap malam, dia dan Endah, bahkan setiap hari nih, mereka selalu mendapatkan gangguan dan teror yang membuat mereka tidak nyaman dan tidak tenang. Malam itu setelah dia merapalkan mantra pada uang, tiba-tiba saja Surogo ingin buang air kecil ke kamar mandi. Tiba-tiba saja Surogo melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas. Dia pun terkejut, namun setelahnya tidak memperdulikan lagi. Karena sudah kebelet, dia pun beranjak ke dalam kamar mandi. Akan tetapi, saat dia akan masuk ke dalam kamar mandi, membuka pintunya, betapa terkejutnya Surogo melihat di dalam kamar mandinya itu ada sosok tinggi besar menatap tajam ke arahnya dengan kedua mata merah melotot. Sontak Surogo teriak kencang dan karena kaget dia pun ambruk pingsan. Bruk! Endah yang mendengar teriakan suaminya segera beranjak menghampiri. Saat dia ke kamar mandi menghampiri suaminya, betapa terkejutnya dia melihat Surogo sudah terkapar di lantai. Mas, kamu kenapa mas? Tolong! Tolong! Segera Endah meminta tolong kepada tetangganya, namun tidak ada yang segera datang. Dia pun kembali ke depan rumah meminta tolong karena mungkin saat dia teriak di dalam, tetangganya itu tidak mendengar teriakannya. Tolong! Tolong! Sesaat kemudian, para tetangganya pun datang menghampiri ke rumahnya, menanyakan apa yang sudah terjadi. Ada apa mbak? Tolong suami saya pak, dia pingsan di dalam, saya tidak kuat gotongnya.
Akhirnya saat itu para tetangganya menggotong tubuh Surogo masuk ke dalam kamarnya. Terima kasih ya bapak-bapak. Iya mbak, sama-sama. Lalu Endah segera mengolesi dengan minyak angin kayu putih pada hidungnya Surogo supaya cepat sadar. Beberapa saat kemudian akhirnya Surogo pun sadar dan Endah langsung memberikan segelas air putih untuknya. Ini mas, minum dulu. Kamu ini kenapa sih mas? Kok bisa pingsan? Apa kamu kecapean? Enggak dek. Terus kenapa? Tadi aku mau buang air di dalam kamar mandi, tiba-tiba ada sosok genderuwo dek. Serem banget. Ah masa sih mas? Kamu cuma halusinasi saja paling. Aku serius dek. Sudah, mending kamu istirahat mas. Paling kamu kecapean, jadinya halu gitu. Saat itu Endah pun keluar ke ruang tamu untuk nonton TV karena belum ngantuk, sementara Surogo tidur di dalam kamar. Endah di ruangan televisi sendirian sambil ngemil jajan menonton film favoritnya. Tepat malam Jumat malam itu, suasana di rumahnya sangat sepi sekali. Apalagi di desanya seperti desa mati karena sunyi sekali, tidak ada kendaraan yang lewat. Tiba-tiba saja Endah dikejutkan dengan vas bunga yang ada di meja samping TV-nya itu jatuh dengan sendirinya. Sontak membuatnya kaget. Prak! Jantungnya berdegup sangat kencang. Nafasnya terasa memburu. Seketika tubuhnya merinding karena melihat vas bunga itu jatuh sendiri. Saat itu hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu, membuat malam semakin mencekam karena hawa dingin menusuk ke dalam tulang tubuhnya. Endah pun beranjak ke belakang rumah untuk mengambil sapu untuk membersihkan pecahan beling yang ada di ruang tengah. Namun saat dia hendak berjalan menuju ke belakang rumah, dia mendengar ada suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Suara itu seperti langkah seseorang terseok-seok. Dia pikir suaminya Surogo yang bangun dan hendak ke kamar mandi. Mas, kamu udah bangun? Mas? Akan tetapi saat ditanya, tidak ada yang menjawab dan menyahut pertanyaannya itu dari belakang. Langkahnya seketika terhenti. Karena penasaran, Endah pun mencoba untuk menoleh ke belakang tubuhnya. Saat dia menoleh ke belakang, betapa terkejutnya Endah karena di belakangnya itu ada sosok tinggi besar dengan gigi taring yang tajam dan panjang. Saat itu Endah hanya bisa diam terkaku. Tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Ingin teriak pun susah karena mulutnya terasa terkunci. Hingga akhirnya Endah pun ambruk pingsan saat itu juga. Tubuhnya terkapar di lantai. Bruk! Endah pingsan sampai pagi hari karena Surogo malam itu sudah tertidur pulas dan tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya. Singkat cerita, keesokan paginya Surogo bangun lebih awal. Dia hendak ke kamar mandi cuci muka. Saat itu dia melihat Endah istrinya sudah terkapar di lantai. Dek, kamu kenapa dek? Kok bisa tidur di lantai sih? Segera saat itu Endah langsung diangkat ke sofa ruang tamu dan mencoba untuk dibangunkan. Sesaat kemudian akhirnya Endah pun terbangun. Ketika membuka kedua matanya, dia kebingungan dan seperti orang linglung. Aku kenapa mas? Aku yang harusnya nanya ke kamu, kenapa kau bisa tidur di lantai? Bentar, aku ambilin teh hangat dulu. Sembari menunggu Surogo mengambilkan teh hangat, Endah mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Ini minum dek, biar lebih tenang. Aku habis ini mau ke pasar ya dek. Mau apa mas? Loh, ini kan sudah waktunya kita cari tumbal dek. Iya mas. Semalam aku itu kaget mas, nonton TV, vas bunganya jatuh sendiri. Itu aku belum sempat beresin pecahannya. Terus aku mau ke belakang sambil sapu, tapi aku dengar langkah kaki dari belakang. Aku kira kamu, tapi pas aku noleh ke belakang, aku terkejut. Ternyata itu ada sosok genderuwo mas. Tuh kan, aku juga gak bohong. Kamu juga lihat sendiri kan? Iya mas. Saat itu Surogo bersiap-siap untuk beranjak mandi karena dia akan pergi ke pasar. Sesamanya di pasar, Surogo langsung menjatuhkan uangnya yang sudah dibacakan mantra semalam. Dia melempar uang 100 ribuan dan langsung pergi begitu saja.
tidak memastikan nantinya uang itu akan ada yang mengambil atau tidak. Surogo pikir pasti siapapun nanti yang melihat uang itu pasti akan segera mengambilnya. Namun ternyata Surogo salah. Saat itu ketika dia langsung pulang ke rumah, uang yang dia jatuhkan di jalan itu belum tersentuh oleh orang sama sekali. Uang itu tak sengaja terlindas sebuah truk yang jalannya kenceng dan uang itu menempel pada roda truk itu. Dan saat itu truk juga tidak sengaja lewati jalanan yang berlubang di kubangan air karena semalam habis hujan. Alhasil uang itu pun terkena air dan terlepas dari roda truk itu dan terendam di dalam kubangan air. Semakin lama uang yang ada di dalam kubangan air itu perlahan-lahan hancur lebur dan tidak ada yang menemukan uang itu sama sekali. Dan tumbal pun gagal didapatkan oleh Surogo tanpa sepengetahuannya. Siang itu, Surogo duduk di depan warungnya sambil menunggu orang yang mau bayar hutang pinjaman ke dia, karena memang sudah jatuh temponya. Biasanya Surogo duduk di depan warung, nantinya para peminjam uang itu akan datang sendiri. Namun kalau ada yang telah tidak bayar, pasti akan dia tagih dan datangi langsung ke rumahnya. Kebetulan siang itu warungnya sudah sepi karena beberapa orang sudah makan tadi di warungnya. Jadi Endah pun nyantai duduk di sebelah Surogo. Mereka ngobrol satu sama lain. "Mas, gimana tadi?" "Ya biasa dek, sudah aku sebar tuh uangnya." "Terus kamu langsung pulang?" "Ya iya dek, masa mau nunggu liatin terus?" "Tapi apa kamu yakin nanti ada yang mau ngambil uangnya?" "Udah kamu tenang aja dek, pasti ada yang ngambil kok." Sesaat kemudian ada bapak-bapak yang datang mau membayar hutangnya. "Mas Surogo, saya mau bayar tempo." "Iya pak, sini uangnya." "Gini dong pak, jangan telat, kan enak saya, gak usah datang ke rumah bapak." Singkat cerita, 3 bulan lewat, tumbal belum didapatkan dan perjanjian pun terlanggar. Pagi itu Surogo yang tidak sabar dengan uang yang ada di dalam lemarinya karena semalam dia sudah melakukan ritual lagi dengan bambu itu dan sudah dibacakan mantra yang lalu dimasukkan ke dalam lemari. Pagi itu Surogo mengecek ke lemarinya karena sudah tidak sabar. Akan tetapi saat dia membuka lemari kamarnya itu dia kaget karena di dalamnya tidak mendapatkan uang sama sekali. Dia pun bingung apa yang sebenarnya sudah terjadi karena semalam dia sudah melakukan seperti biasanya dengan membacakan mantra, tapi kali ini dia tidak menghasilkan uang sama sekali. Sontak dia terlihat lesu dan lemas tubuhnya terduduk di atas kasur. Endah yang baru bangun sembari mengucek kedua matanya melihat suaminya lesu langsung menanyakan apa yang sudah terjadi. "Mas, kamu kenapa kok lemes gitu?" "Gimana nggak lesu dek? Itu yang semalam aku ritual bambu, pas aku lihat di dalam lemari nggak ada uang sama sekali dek." "Hah? Kok bisa mas?" "Ya mana aku tahu dek. Kamu lupa kali nggak baca mantra mas." "Udah semua dek seperti biasanya. Coba kita tunggu sampai nanti malam mas." Singkat cerita, malam harinya Surogo dan Endah yang sedang tidur, mereka dikejutkan dengan suara yang menggedor-gedor pintu sangat keras sekali di malam, tepat pukul 11 malam. Tok 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 tok. Suara gedoran pintu itu terdengar keras dan beberapa kali membuat mereka jadi terbangun mendengar suara itu. "Mas, itu siapa sih yang gedor pintu malam-malam?" "Nggak tahu dek." "Udah sana kamu bukain mas." "Iya." Lalu saat itu Surogo pun beranjak bangkit dari tempat tidurnya dan pergi ke depan untuk membukakan pintunya. Krak. Saat Surogo membuka pintunya, sontak dia terkejut karena tepat di depan pintu itu sudah ada sosok tinggi besar dan sangat menyeramkan sekali. Terlihat muka sosok itu sangat murka sekali kepada Surogo. Sosok itu mengatakan kepada Surogo kalau dia telah melanggar perjanjian karena tidak memberikan tumbal 3 bulan yang lalu. Kau telah melanggar perjanjian. Melanggar bagaimana? Saya sudah menyebar uang itu. Uang yang kau sebar itu tidak ada yang mengambil dan malah hancur karena terkena air. Jadi belum ada tumbal yang kau sembahkan kepadaku. Tapi
Namun tanpa ampun sosok itu yang sudah murka langsung mencekik leher Surogo hingga tubuhnya itu keangkat ke atas. Dia sangat ketakutan, gemeteran, jantung berdebar sangat kencang, diangkat oleh sosok yang sangat menyeramkan itu. Akan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah saja. Karena tercekik dan tidak bisa nafas membuat Surogo lidahnya menjulur ke depan dengan kedua matanya yang melotot. Sampai pada akhirnya Surogo pun tewas saat itu juga karena dia kehabisan nafas. Lalu tubuhnya dilempar begitu saja oleh sosok itu dengan kuatnya. Tubuhnya yang dilempar itu mengenai meja di ruang tamu. Kepalanya terbentur sangat keras sekali, mengeluarkan darah banyak sekali. Jadi seolah-olah Surogo mati karena kepentok meja dan mengeluarkan darah yang sangat banyak sekali. Duk! Di sisi lain, Enda yang ada di dalam kamarnya mendengar suara seperti benda jatuh. Sontak dia pun terkejut. Suara apa itu ya? Mas Suro kok lama banget? Ada apa ya? Aku cek ke depan sajalah. Apalagi dia sudah menunggu suaminya dari tadi tidak kembali-kembali. Dia pun khawatir takut terjadi apa-apa. Akhirnya Enda pun bangkit menghampiri Surogo ke depan ruang tamu. Saat itu Enda sontak terkejut melihat suaminya yang sudah tergeletak di lantai dengan darah yang banyak. Mas! Saat itu Endah yang sedang panik dan menangis histeris melihat suaminya terkapar di lantai penuh darah dan tidak tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sosok menyeramkan berada di atasnya Endah. Saat itu Endah langsung terbujur kaku, tubuhnya tidak bisa digerakkan, mulutnya pun langsung terkunci. Dia ketakutan melihat sosok itu dengan kedua mata yang menyala dan gigi taring yang panjang serta tajam berada di mulutnya. Sosok itu lalu langsung segera membunuh Endah yang terdiam kaku, sama seperti yang dilakukannya tadi dengan Surogo. Tubuhnya Endah langsung dicekik kuat-kuat dengan tangannya diangkat ke atas. Endah langsung melet lidahnya keluar karena tercekik dengan kuat. Kedua matanya pun melotot tajam, nafasnya terasa berat sekali karena susah, nafas tercekik. Kau harus mati. Setelahnya, Endah hanya bisa pasrah, dia terdiam karena tidak bisa berbuat apa-apa. Sesaat kemudian, tubuhnya itu langsung dilempar sangat kencang sekali ke lantai bawah. Kepalanya langsung terbentur meja sama dengan Surogo sebelumnya. Dan akhirnya darah bercucuran dari kepalanya. Saat itu juga Endah tewas. Mereka pun tergeletak di bawah lantai. Esok paginya, ada seorang warga yang datang ke rumahnya mereka karena akan membayar hutangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beberapa kali dia mengetuk pintunya dan terucap salam, akan tetapi belum ada yang menjawab. Loh, pintunya nggak dikunci. Bapak-bapak itu yang melihat pintunya nggak dikunci dan terbuka, dia mencoba untuk membukanya karena ingin memanggil ke dalam biar lebih jelas. Akan tetapi saat dia membuka pintunya, dia malah dikejutkan dengan Surogo dan Endah yang sudah terkapar di lantai dengan darah banyak sekali dan baunya sangat amis. Sontak dia langsung teriak meminta pertolongan kepada tetangga sekitar karena keduanya setelah dicek sudah meninggal dunia. Tolong! Tolong! Sesaat kemudian pagi itu para tetangganya berdatangan dan menanyakan kepadanya. Ada apa, Pak? Itu, Pak, Bu, di dalam Mas Surogo dan Endah sudah tewas, darahnya bercucuran. Astagfirullahaladzim. Sontak mereka pun langsung beranjak masuk ke dalam rumahnya dan memang mereka sudah tergeletak. Saat itu segera para warga yang menyiapkan semuanya karena jenazah keduanya akan dimakamkan pada hari itu juga. Saat dimandikan, para pemandi jenazah itu ketakutan karena melihat jenazah keduanya itu matanya melotot dan lidahnya menjulur. Saat akan dikafani pun, walaupun sudah didoakan agar mata dan lidahnya tidak seperti itu, tapi tetap saja tidak bisa dibenarkan. Akhirnya mau gak mau jenazahnya mereka dikafani dalam keadaan seperti itu. Setelah jenazahnya itu sudah dikafani dan disolatkan, sudah saatnya akan dimakamkan. Sesamanya di pemakaman, saat itu kalian makam mereka tiba-tiba saja banyak cacing dan ukurannya besar-besar membuat para petakziah jijik dan geli melihatnya.
Tidak hanya itu, kedua jenazah mereka tiba-tiba jasadnya itu bau amis dan anyir sekali, membuat semuanya menutupi hidungnya. Akhirnya galian makamnya itu segera dibersihkan cacing-cacingnya oleh penggali makam. Setelah semuanya sudah dibersihkan, segera jenazahnya dimakamkan dan didoakan. Namun tiba-tiba saja pagi itu langit sangat gelap karena mendung. Para petakziah pun segera pulang ke rumahnya masing-masing. Namun di makamnya itu dikelilingi kelelawar yang sangat banyak sekali jumlahnya. Singkat cerita, semua uang milik Surogo dan Endah yang ada di dalam rumahnya itu berubah menjadi daun bambu. Sementara warungnya Endah karena tidak ada yang mengurus akhirnya ditutup semua dan bangkrut. Rumahnya itu pun akhirnya terbengkalai, tidak ada yang menempati. Menurut warga sekitar, rumahnya itu menjadi angker karena tidak ditempati. Para tetangganya setiap malam selalu melihat ada penampakan di rumah Surogo dan Endah. Ada yang melihat sosok tinggi besar menyeramkan, ada juga yang melihat penampakan sosok Surogo dan Endah. Teman-teman, sesulit apapun hidup kita, jangan sampai melakukan jalan yang menyimpang agama demi duniawi dan harta yang melimpah. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Harta hanyalah titipan dan tidak akan dibawa mati. Jangan sampai kita melakukan bersekutu dengan iblis dan sejenisnya ya. Tamat. Dan itulah teman-teman ceritanya, sudah sampai di sini aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Makasih banget. Yang suka dengan ceritanya silahkan diklik tombol like-nya. Dan oh ya nih, yang belum subscribe channel Dimensi Mimpi silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Buat kalian yang penonton setia, yang selalu komen, yang selalu hadir di channel ini, makasih banget atas support kalian. Support kalian itu sangat berharga sekali bagi saya di sini dan tim Dimensi Mimpi ya. Pokoknya love banget buat kalian semua gitu ya. Oke, kalau gitu kita akan bertemu lagi di hari berikutnya dalam cerita berikutnya juga ya yang berbeda. Kalau gitu waktunya di sini saya untuk pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.